Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia di mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Dan di minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai topik perubahan acak dan distribusi peluang. Nah, ada beberapa subtopik penting yang perlu kita ketahui mengenai perubahan acak dan distribusi peluang ini. Nah, kita bagi dua sesi. Nah, sesi pertama itu adalah perubahan acak, kemudian distribusi peluang diskrit, lalu distribusi peluang kontinu, distribusi kumulatif diskrit, distribusi kumulatif kontinu, dan yang terakhir untuk sesi kali ini adalah distribusi empiris. Nah, pertama yaitu perubahan acak. Perubahan acak itu sendiri adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Jadi ada 3 kata kunci ya di sini. Pertama itu fungsi, kedua itu bilangan real, ketiga itu ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas sebuah contoh. Nah, katanya 2 bola diambil satu persatu tanpa dikembalikan dari suatu kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai Y kecil yang mungkin dari perubahan acak Y adalah. Nah, kita perlu tahu dulu mengenai simbol-simbol pada yang berhubungan dengan perubahan acak. Pertama, perubahan acak itu dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, sedangkan nilai perubahan acak itu dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, di sini akan kita cari adalah kemungkinan dari nilai perubahan acak. Nah, berarti kita perlu melis dulu apa saja ruang sampelnya. Oke, kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel, ke dalam tabel untuk mempermudah ya. Nah, ini adalah ruang sampelnya dan ini adalah kemungkinan dari perubahan acaknya yaitu Y kecil. Nah, pertama ruang sampelnya dari pengambilan 2 bola yang terdiri dari merah dan hitam, bisa saja hitam-hitam, kemudian bisa saja hitam merah atau merah hitam, dan yang terakhir merah merah. Nah, sekarang karena perubahan acaknya itu menyatakan jumlah bola merah atau banyak bola merah yang terambil, berarti untuk titik sampel kita yang pertama yang terambil itu hitam-hitam, berarti ada berapa banyak bola merahnya? Ada 0 ya, berarti nilai Y kecilnya 0 atau nilai perubahan acaknya 0. Kalau yang di kedua hitam dan merah, berarti banyak merah 1. Kalau yang ketiga merah hitam banyak merah 1. Yang terakhir merah-merah, berarti ada berapa merah atau berapa bola merah? 2. Nah, inilah ruang sampel dan nilai perubahan acaknya. Jadi kalau yang ditanya itu adalah nilai Y yang mungkin dari perubahan acak kita, berarti perubahan acak kita itu Y-nya apa saja? Y kecilnya itu adalah 0, 1, 2. Gitu ya. Kalau kita bisa tulis dalam bentuk himpunan Y gitu. Ruang sampel itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ruang sampel diskrit, di mana ruang sampel ini mengandung titik-titik yang berhingga banyaknya atau sederet anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Nah, kalau bilangan ruang sampel kontinu itu ruang sampel yang mengandung titik yang tak berhingga banyaknya dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis. Nah, jadi di sini kita bicara di ruang sampel. Nah, kalau ruang sampel yang diskrit itu erat kaitannya dengan bilangan bulat. Nah, kalau kita bisa gambarkan ke garis bilangan, nah ruang sampelnya itu terhitung atau berhingga. Bisa saja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ruang sampel kontinu itu si titik di ruang sampelnya itu atau titik sampelnya itu tak berhingga banyaknya. Nah, bisa saja dengan di sini kita tetap misalnya kejadiannya kita batasi ya yang tadi kita bahas supaya lebih nyambung dengan pembahasan kita yang sebelumnya, kita batasi saja. Tadi kan perubahan acaknya itu berkemungkinan dari nilainya itu adalah 0, 1, dan 2 gitu ya. Nah, berarti kalau di diskrit ya udah kejadiannya di 0, artinya itu
uh, terjadi banyak bola merah itu terambil tidak ada, kemudian kejadian bola merah itu terambil 1, kejadian bola merahnya terambil 2 buah. Nah, ini berarti kejadiannya ini berhingga dan bulat begitu. Nah, kalau misalnya di continue tidak seperti ini. Nah, continue misalnya ada kemungkinan dari 0 sampai 2. Nah, berarti dia tidak lompat gitu. Tidak satu bisa jadi satu iya. Tapi di antara 0 dan 1 itu juga ada kejadian-kejadian lain, juga ada kejadian-kejadian lain. Jadi dia itu kalau diibaratkan banyaknya itu sebanyak titik pada sepotong garis. Nah, ini nih di semua garis ini dia ada gitu. Makanya continue itu bisa dikatakan tidak pernah terputus begitu ya. Kalau yang yang diskrit tadi lompat kan dari 0, 1 lompat ke 2. Jadi di tengah-tengah ini tidak ada gitu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari fungsi atau grafik distribusi peluang untuk perubahan acak diskret. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa ruang sampel itu terdiri dari 2 jenis, yaitu diskrit dan kontinu. Nah, jenis ruang sampel ini akan mempengaruhi jenis perubahan acak kita. Nah, kalau ruang sampelnya diskrit, otomatis perubahan acaknya itu diskrit juga. Nah, kalau ruang sampel kita kontinu, berarti perubahan acak kita itu kontinu. Nah, sehingga kalau kita lihat pada grafik, nah ini sebenarnya adalah distribusi peluang, grafik distribusi peluang. Nah, di sini nilai X di sini itu menyatakan nilai dari perubahan acak. Nah, nilai untuk setiap perubahan acak ini memberikan nilai peluang yang berbeda-beda. Nah, ada 1/8, ada 1/3/8, 1/8. Yang pasti nilai peluang di antara perubahan acak 0 dan 1 itu emang tidak ada karena dia diskret. Diskret itu tadi ruang sampelnya itu berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi yang bulat-bulat aja yang ada nilai peluangnya gitu ya. Nah, ini contoh yang lain yang lompat gitu, maksudnya 0 ada nilai peluangnya, kemudian 1 juga ada. Nah, dari 2 sampai 7 itu nggak ada, langsung 8. Nah, ini juga termasuk diskret. Nah, lanjut ke continue. Nah, kalau continue itu bedanya, ini kan perubahan acaknya berbentuk continue nih. Kenapa? Karena misal di sini A ya batas terakhirnya. Nah, karena untuk dari 0 sampai A, semua titik yang di sepanjang garis ini itu termasuk nilai perubahan acaknya. Sehingga untuk setiap nilai perubahan acak itu memiliki nilai fungsi. Nah, nilai fungsinya sepanjang kurva ini. Nah, oleh karena itu ini salah satu contoh dari perubahan acak kontinu atau distribusi peluang untuk perubahan acak kontinu. Begitu juga untuk grafik kedua pada kontinu ini. Misalnya dari 0 perubahan acaknya sampai di sini B misalnya. Nah, perubahan acaknya itu titiknya tak berhingga. Jadi semua titik yang ada di antara 0 sampai B. Sehingga nanti untuk nilai fungsinya atau fungsi peluangnya itu juga tidak terputus. Dia selalu ada di sepanjang kurva ini. Ini merupakan salah satu contoh grafik untuk perubahan acak yang kontinu. Nah, contoh lainnya, misalnya menyatakan lamanya waktu pertandingan futsal itu dinyatakan dalam suatu perubahan acak T dengan nilai, nah nilainya itu kan kita tahu tadi huruf kecil ya, misalnya dengan nilai T kecil. Nah, sehingga lama waktu ini merupakan distribusi peluang katanya. Nah, pertanyaannya di sini, distribusi peluangnya atau perubahan acaknya ini termasuk diskrit atau kontinu? Nah, balik lagi, kita perlu ketahui dulu perubahan acaknya ini masuk ke kontinu atau diskrit gitu. Nah, perubahan acak tadi diskrit atau kontinu berdasarkan ruang sampel. Nah, ruang sampel dari lama waktu pertandingan futsal itu pasti berupa kontinu. Kenapa? Karena untuk misalnya kita waktunya itu di antara 0 sampai 5 jam. Ada kemungkinan kan waktunya itu entah itu 0,7 jam, entah itu 0, berapa jam gitu, 9 jam, atau di sini lebih tepatnya itu 2,9 jam, yaitu 4,3 jam gitu ya. Nah, jadi ini tidak bulat dan semua kemungkinan titik-titik di sepanjang garis ini itu bisa masuk ke dalam ruang sampel waktu kita
gitu. Sehingga peubah acak kita adalah peubah acak kontinu. Selanjutnya, jumlah kecelakaan di Kota Jakarta merupakan peubah acak diskrit atau kontinu katanya. Nah, kita periksa dulu ruang sampelnya bagaimana. Nah, berarti kemungkinan kecelakaan itu kemungkinan dari kejadian banyaknya kecelakaan. Nah, berarti banyaknya kecelakaan bisa saja 2, 3, 4, 10, dan seterusnya, ya kan? Dan ini tidak mungkin banyak kecelakaan itu 1,5, 3,5, 4,7 begitu. Nah, berarti ini menunjukkan kalau peubah acaknya itu adalah nanti diskrit, seperti itu ya. Nah, apa itu distribusi peluang diskrit? Nah, karena ada kata-kata diskrit di sini, berarti kita sudah bisa membayangkan kalau peubah acaknya ini berupa peubah acak diskrit. Nilai X-nya yang di sini itu nanti diskrit, begitu. Nah, distribusi peluang diskrit itu sendiri adalah himpunan pasangan terurut X, Fx gitu ya, dimana X itu adalah nilai peubah acak dan Fx itu adalah peluang. Kita bisa sebut dia fungsi peluang, fungsi massa peluang, atau distribusi peluang. Nah, jadi kalau nanti di soal tentukan fungsi massa peluang, berarti dia menanyakan distribusi peluang diskrit. Apa saja syaratnya? Syarat dari distribusi peluang diskrit ini? Syaratnya adalah si fx-nya itu atau peluangnya itu harus besar atau sama dari 0. Yang kedua, jumlah dari peluangnya itu maksimal harus 1. Dan yang terakhir, si fx yang kita maksud tadi itu adalah peluang saat peubah acaknya bernilai X kecil. Nah, jadi ini definisinya ya. Nah, kalau ini berdasarkan nilai peluang. Nah, ini juga berdasarkan nilai peluang. Oke. Contoh, misalnya Pak Ali, Badu, dan Cokro ini menitipkan pecinya di suatu penitipan barang misalnya, di mana urutannya itu Pak Ali dulu, nah Pak Ali dulu, kemudian Badu, kemudian Cokro. Jadi dia kalau mau menempati tempat ya, jadi ini adalah tempat Pak Ali, ini tempat Badu, dan yang terakhir itu tempat si Cokro. Nah, kalau misalnya kita memberikan bobot yang sama gitu ya, untuk urutan yang tepat gitu, urutan yang cocok. Misalnya pas dia mengambil kembali, kan tadi dititipkan ceritanya. Berarti ketika mengambil kembali misalnya urutannya tetap sama. Berarti kita kasih bobotnya ini 1, ini 1, ini 1. Karena A, B, C-nya itu berurutan kan dengan yang semula. Nah, ini berarti nilai C-nya berapa? Nah, kejadiannya kan tadi kita sebut C ya. Nah, berarti bobot yang kita berikan itu berarti nilai dari kejadian kita. Nah, berarti itu 3. Nah, ruang sampelnya yang mungkin apa aja? Coba disebutkan lagi. Berarti bisa jadi Pak Ali, kemudian Badu, dan Cokro. Nah, di sini nilai C-nya berapa? Nah, karena urutannya sama dengan yang sebelumnya, berarti kita kasih nilai 3. Kemudian bisa jadi A, C, B. Nah, berarti di sini yang sesuai dengan urutan cuman Pak Ali saja. Berarti ini 1. Kemudian bisa jadi B, A, C. Yang sesuai urutan siapa di sini? C aja. Berarti ini 1 nilainya. Kemudian B, C, A. Nah, yang sesuai urutan di sini siapa? Tidak ada ya. Berarti ini 0. Kemudian C, A, B. Siapa yang sesuai urutan di sini? Tidak ada. Jadi kita kasih nilai 0. Kemudian bisa jadi C, B, A. Yang sesuai urutan di sini siapa? Hanya B. Berarti kita kasih nilai 0. Jadi nilai C ini menyatakan apa? Menyatakan urutan atau banyak urutan yang cocok ya. Nah, ini adalah si peubah acaknya. Nah, kemudian kita kan mau cari peluang tadi ceritanya kan. Nah, jadi nilai C-nya yang mungkin adalah 3, 1, dan 0. Nah, kita akan mencari berapa peluang nilai C-nya itu adalah 3. Berarti di sini itu adalah peluang saat peubah acaknya bernilai 3. Peluang itu kemarin apa? Kejadian dibagi dengan ruang sampel. Kejadian atau banyak yang bernilai 3 itu hanya
Ruang sampelnya ada 6. Artinya peluang saat pubacaknya bernilai 3 itu adalah 1/6. Lanjut untuk 1. Ada 1, 2, 3. Berarti 3/6. Saat 0 berarti 1, 2. Berarti 2/6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa jadi setengah. Ini bisa jadi 1/3. Nilai-nilai peluang inilah yang disebut dengan distribusi peluang. Karena pembacaknya tadi discrete, berarti distribusi peluang discrete. Gitu ya. Contoh, suatu pengiriman, contoh yang selanjutnya ya, suatu pengiriman. Jadi ada pengiriman 6 netbook ke IT Dell dengan ada kemungkinan 2 yang cacat dari 6 itu. Jika Duktek memilih 4 netbook secara acak, coba cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Nah, berarti di sini kata kuncinya banyaknya yang cacat. Berarti kita fokus atau pembaca kita adalah banyaknya netbook yang cacat dari pengambilan 4 netbook. Kita jawab. Nah, katanya misalkan X itu peubah acak dengan nilai X kemungkinan banyaknya netbook yang cacat yang dipilih si Duktek. Nah, maka nilai X yang mungkin itu adalah 0, 1, 2. Nah, kenapa begitu? Karena banyak yang cacat itu cuma 2. Jadi tidak mungkin dari 4 pengambilan itu 4-4-nya cacat, itu nggak mungkin gitu ya. Nah, lanjut sekarang kita cari distribusi peluangnya. Nah, di sini F0 itu sama dengan peluang saat pengambilan netbook itu tidak ada yang cacat. X sama dengan 0. Nah, gimana cara mencarinya? Oke, pertama kita akan mencari ruang sampel terlebih dahulu ya. Nah, kan kejadiannya itu adalah memilih 4 netbook dari 6 netbook. Berarti ruang sampelnya bisa kita tulis seperti ini ya. 4 dari 6. Oh iya, di sini itu penulisan kombinasi 4 dari 6 itu boleh ditulis dengan cara seperti ini ya. Nah, kenapa kombinasi? Karena kita tidak mempertimbangkan urutan. Oke, 6, 5, 4 faktorial. 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 2 faktorial. Dicoret. Nah, 2 faktorial itu 2. 6 bagi 2, 3. Jadi adalah 15. Berarti ruang sampelnya di sini per 15. Nah, sekarang kejadian. Nah, kejadiannya kan di sini banyak yang cacatnya 0, berarti semua netbook yang kita pilih itu adalah baik. Berarti yang baiknya 4 kita pilih dari yang baik di sini dia 6 semuanya. 2 cacat, berarti yang baik ada 4. Nah, biasanya kombinasi 4 dari 4 itu adalah 1. Sehingga kita tulis 1 di sini. Nah, oke ya. Lanjut, kalau kita ingin mencari peluang saat pembacaknya 1 atau yang cacat itu hanya 1 buah. Nah, ruang sampelnya 15. Oke, sekarang yang kejadiannya kita cari di atas ya. Berarti kita pilih 1 itu dari 2. Nah, 3-nya lagi kita pilih yang baik. Nah, ini berapa? 2 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial, kemudian 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial. Nah, 2 faktorial per 1 faktorial itu 2 ya. Kemudian 4 faktorial per 3 faktorial itu 4, jadi 8. Nah, jadi di sini peluangnya adalah 8/15. Oke, lanjut untuk F2 atau peluang saat X sama dengan 2. Artinya yang cacatnya adalah 2 netbook. Berarti kita mau mencari, ruang sampelnya 15. 2 dari 2 kita pilih, kemudian 2-nya lagi dari yang baik, 4. Kombinasi 2 dari 2 itu 1. Nah, 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Itu 6. Sehingga peluangnya adalah 6. Nah, jadi distribusi peluang X-nya adalah, X nilai pembacanya tadi berapa aja ya? Mungkin 0, 1, dan 2. Untuk saat X sama dengan 0 itu peluangnya 1/15. Saat 1 8/15 dan saat 2 itu 6/15. Oke. Lanjut. Distribusi kumulatif diskrit.
Nah, untuk distribusi kumulatif diskrit ini itu dilambangkan dengan F besar. Nah, artinya adalah peluang saat perubahan acaknya itu bernilai kecil atau sama dari suatu nilai X kecil. Atau bisa kita cari dengan menjumlahkan semua fungsi masa peluang untuk nilai T-nya ini kecil dari X yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, untuk jelasnya boleh kita lihat di contoh. Nah, contohnya sama dengan yang sebelumnya, tapi yang ditanyanya sekarang distribusi kumulatif. Nah, oke, distribusi kumulatif perubahan X diberikan oleh, F0 sama dengan F0 kecil sama dengan 1/15. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita ingat lagi kalau F0 itu artinya adalah peluang saat perubahan acaknya itu kecil dari 0. Nah, atau bisa kita cari dengan menjumlahkan semua fungsi masa peluang yang kecil dari 0. Yang kecil dari 0 cuma 0 aja ya, karena nilai X-nya tadi yang mungkin itu hanya 0, 1, dan 2. Tidak ada yang kecil dari 0. Jadi kita cuma mengambil tanda samanya saja. Makanya F0 besar ini sama dengan F0 kecil, yaitu 1/15. Lanjut F1. F1 besar itu sama dengan menjumlahkan F0 dengan F1. Kenapa? Karena ketika 1 berarti di sininya diubah jadi 1 nih di sini. Berarti ini sama dengan P X kecil sama 1. Nah, yang kecil sama 1 apa aja? 0 dan 1. Makanya jumlahkan ini dengan ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah F2. Nah, F2 berarti apa? P saat X kecil sama 2. Nah, apa aja yang kecil sama 2? 0, 1, dan 2. Makanya dijumlahkan ini dan ini. Gitu. Sehingga bisa kita tulis F besar atau distribusi kumulatif diskritnya bernilai 0, fungsinya 0 saat X yang kecil dari 0, dan 1/15 untuk nilai X di antara 0 dan 1, dan 9/15 untuk nilai X1 dan di antara 1 dan 2, dan 1 untuk X besar sama 2. Lanjut ke distribusi peluang kontinu. Nah, kalau distribusi peluang kontinu udah pasti dia bicara pada perubahan acak kontinu. Di sini nama lainnya adalah fungsi padat peluang. Nah, ada 3 syaratnya. Yang pertama yaitu si fx-nya itu harus besar sama 0, kemudian integralnya di seluruh bilangan real itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1, dan kalau kita mau mencari peluang si perubahan acaknya itu bernilai di antara A dan B, nah kita bisa cari dengan menggunakan integral dari A sampai B dari fungsi masa peluangnya. Atau kalau kita lihat di kurvanya, makna dari peluang untuk perubahan acak dari A sampai B itu bisa kita lihat dari luas di bawah kurva ini. Nah, sama halnya dengan mencari integral ya. Integral dari suatu fungsi itu juga sama dengan luas di bawah kurva. Gitu. Lanjut ke contoh. Misal kita ingin melihat proporsi mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email. Nah, hal ini dinyatakan dalam perubahan acak kontinu dengan fungsi padat peluangnya yaitu 2x tambah 2/5 untuk x di antara 0 dan 1 dan 0 untuk x yang lainnya. Nah, pertama tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi katanya. Lihat syarat kedua tadi adalah yang ini ya. Integral dari negatif tak hingga sampai tak hingganya itu adalah 1. Nah, jadi di sini kita juga mencari integral dari fungsi masa peluangnya ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Namun yang fungsinya ada itu atau fungsinya yang ada x-nya itu adalah dari 0 sampai 1. Makanya yang bisa kita integralkan itu hanya ini, bukan yang bisa ya. Yang akhirnya kita integralkan itu ini. Karena dari negatif tak hingga sampai 0 itu fungsinya 0. Jadi nanti integralnya 0. Dari 1 sampai tak hingga itu fungsinya juga 0. Jadi integralnya 0. Oke, jadi sisanya hanya ini. Dan hasil integralnya adalah ternyata 1. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/2 orang akan menjawab tawaran tersebut. Jadi kita melihat peluang nih, berapa ya peluang orang akan menjawab sekitar lebih dari 1/4 dan kurang dari 1/4 akan menjawab tawaran ini gitu. Nah,
caranya adalah dengan mengintegralkan fungsi massa padat peluang kita tadi dari 1/4 sampai 1/2, dan pada akhirnya setelah kita integralkan kita akan memperoleh nilai 19/18. Nah, selanjutnya kita akan bahas distribusi kumulatif kontinu. Nah, distribusi kumulatif kontinu ini dilambangkan juga dengan F besar dan maknanya juga sama ya. Artinya kita akan mencari peluang perubahan acaknya bernilai kecil sama dari F. Namun cara mencarinya di sini menggunakan integral dari negatif tak hingga sampai X. Nah, contohnya memakai soal sebelumnya, di mana dia tetap menanyakan peluang dari 1/4 sampai setengah. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu, kita perlu cari dulu fungsi distribusi kumulatifnya atau F besarnya dengan cara memakai rumus yang tadi ya. Nah, setelah itu kita akan memperoleh ternyata fungsi fx-nya itu adalah seperti ini. Lalu kita bisa menuliskan lengkap fx lengkapnya itu. Nah, ini kan untuk 0 sampai 1. Lalu bernilai 0 untuk saat x kecil sama 0 dan bernilai 1 untuk x besar sama 1. Nah, setelah kita memperoleh si f besarnya, nah baru kita bisa mencari peluang dari pembacak yang bernilai 1/4 sampai setengah gitu. Jadi sebenarnya kan kalau yang sebelumnya kita bisa cari melalui fungsi massa peluang. Kalau yang di kumulatif dia mengharapkan kita mencarinya menggunakan si fungsi kumulatifnya, distribusi kumulatifnya gitu. Sehingga kita peroleh seperti ini. Kita bisa mencarinya dengan rumus F setengah dikurang F 1/4. Nah, kenapa seperti ini? Nah, tadi balik lagi kan kita distribusi kumulatif ini bicaranya adalah kumulatif kan. Nah, kalau misalnya F setengah itu artinya dia adalah peluang dari 0 sampai setengah atau dari minta hingga sampai setengah gitu. Jadi kalau mau semuanya itu dari minta hingga sampai setengah. Jadi dia mau mencari berapa sih peluang pembacaknya nilainya itu minta hingga sampai setengah. Nah, dia nyatakan dalam bentuk F setengah. Nah, ini nilainya adalah kita substitusikan ke sini. Nah, ini kan berada di range ini kan. Nah, jadi kalau setengah yaitu 1/4 ditambah 4 dikali setengah, yaitu 2/5. Jadi nilainya adalah ini 8/4, 9/20. Nah, jadi sampai dari minta hingga sampai setengah itu nilainya 9/20. Nah, lanjut kita akan mencari untuk F 1/4. Nah, nilainya tadi kan 17/80. Nah, kalau kita bikin ke ke garis bilangan ya. Misal sampai di sini ini itu adalah F setengah. Nah, kemudian di sini adalah F 1/4. Nah, jadi dari ini semuanya adalah F setengah. Nah, lalu kita pakai warna lain untuk sini ke belakang. Nah, ini adalah F 1/4. Jadi kalau kita mau mencari di antara kalau kita mau mencari di antara ini dengan ini, otomatis dia ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan kita sama aja dengan kita nilai semuanya ini si F setengah kita kurang dengan yang sebelah yang hijau ini. Nah, F 1/4. Nah, itulah nilai yang si warna biru ini. Makanya rumusnya seperti ini. Dapatlah 19/18, sama ya dengan yang sebelumnya. Oke, yang terakhir distribusi empiris. Nah, selain sebenarnya distribusi empiris ini kita memprediksi atau menaksir bentuk distribusi peluang suatu data kita itu melalui himpunan data. Nah, misal kita dikasih nih data umur baterai mobil. Kalau
dibuatkan ke grafik, misalnya ini data-data kita nih, kemungkinan data-data kita di sini. Jadi entah itu yang kita nyatakan dengan peubah acak begitu ya. Entah itu bisa aja data apa yang kita mau itu umur baterai misalnya, umur baterai, peluang umur baterainya itu kecil dari 2 jam, peluang umur baterainya itu kecil dari 5 jam, atau peluang umur baterainya itu kecil dari 1 jam. Nah, kita bisa lihat lebih mudah menggunakan distribusi peluangnya. Misalnya dia berbentuk seperti ini. Oh ternyata, nah kan kita bisa ngomong kan, ternyata tuh peluang saat misalnya di sini 5 jam misalnya. Saat 5 itu yang paling besar gitu. Nah, ini gunanya sebenarnya distribusi peluang itu. Yang kita cari F kecil tadi itu sebenarnya itu adalah uh, distribusi peluang. Nah, tadi kita baru membuatkannya sampai ke dalam bentuk tabel. Nah, kita bisa melihatnya lebih jelas itu ketika kita menggambarkannya ke dalam bentuk grafik, gitu ya. Nah, di sini di subtopik distribusi empiris ini kita misalnya tidak punya rumus tertentu gitu, tapi kita mencari distribusi peluang atau grafiknya ini itu kita taksir dari kumpulan data ini, di mana kita membuatnya menyusunnya, menyajikannya terlebih dahulu ke diagram batang daun dulu, histogram frekuensi Nisbi. Jadi ini tuh kayak berdasarkan data yang ada aja gitu ya. Nah, kita bisa lakukan ini salah satunya gitu ya. Nah, sebelumnya kan udah belajar ya diagram batang daun itu seperti apa. Nah, jadi di sini saya cuma menyajikan aja. Nah, kalau data yang sebelumnya yang ini itu kita sajikan dalam bentuk diagram batang daun, kemungkinannya bisa seperti ini, bisa yang ini kemungkinan pertama, atau kita bisa perluas batangnya dengan kemungkinan yang seperti ini, bentuk diagram batang daunnya yang seperti ini ya. Lalu lanjut setelah itu kita tuliskan dia ke dalam tabel distribusi frekuensi Nisbi. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti kita akan membuatkannya ke histogram. Nah, di sini nilai tengah itu sama dengan mencari nilai tengah sebelumnya ya. Nah, frekuensi ini banyak nilai yang terletak di kelas ini, dan frekuensi Nisbi ini frekuensi per kelas dibagi dengan total frekuensi semuanya. Nah, gunanya ini nanti untuk menggambarkannya ke dalam histogram. Nah, seperti selanjutnya ini. Nah, jadi untuk bagian koordinat X-nya itu adalah nilai tengah, dan bagian yang di sininya itu adalah frekuensi Nisbi gitu ya. Nah, seolah-olah kita bisa menggambarkan distribusi frekuensinya, ya setidaknya kita bisa melihat gambaran bahwa oh ternyata seperti ini nih grafiknya. Nah, gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, ini apabila kita melihat distribusinya itu berdasarkan data yang kita punya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi empiris. Ini referensinya ya. Dan untuk sesi pertama, sekian pembahasan kita mengenai peubah acak dan distribusi peluang, dan akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih.